Dalam surat Al-Jasiyah ayat 16-17, Allah SWT menerangkan bahwa Allah telah mengaruniakan nikmat yang banyak kepada Bani Israel, tapi terjadi di antara mereka perselisihan karena dengki dan aniaya. Cerita ini diceritakan oleh Allah sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW bahwa kaumnya bukanlah umat pertama yang melakukan kekafiran, tetapi kelakuan mereka adalah seperti umat sebelum mereka. Tentang nikmat-nikmat agama maupun duniawi yang telah Allah anugerahkan kepada Bani Israel, Allah sebutkan diantaranya adalah: pertama, diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam yang memuat pedoman-pedoman, petunjuk, dan syariat-syariat bagi manusia yang menunjuki kepada jalan yang lurus. Kedua, diutusnya rasul-rasul sehingga banyak nabi di kalangan mereka. Ketiga, keputusan di antara manusia dalam kasus-kasus persengketaan karena mempunyai kerajaan sehingga terhimpunlah bagi mereka agama dan dunia. Keempat, mereka diberi rizki yang baik sehingga mereka merupakan umat yang bermewahan dan nikmat dalam penghidupan mereka. Bahkan di antara mereka terdapat raja-raja yang mempunyai sekian banyak kebesaran, keutamaan, kewibawaan yang luas, hak untuk memerintah dan melarang, serta penghidupan yang enak seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelima, diunggulkannya mereka atas semua umat manusia karena tidak pernah ada nabi pada suatu umat sebanyak yang ada di kalangan mereka, dan Allah tidak pernah mengumpulkan antara kerajaan dan kenabian pada suatu umat seperti yang Allah lakukan terhadap mereka. Jadi mereka adalah bangsa yang derajatnya paling tinggi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tak ada seorang pun di seluruh alam yang lebih mulia dan lebih dicintai Allah dibanding mereka, karena Allah telah memberikan kepada mereka ayat-ayat yang bisa dilihat dengan mata dan bisa didengar dengan telinga, dan Allah telah memperbanyak para nabi di kalangan mereka, suatu hal yang tidak pernah Allah lakukan pada umat lain sebelumnya. Keenam, mereka diberi hukum-hukum, berbagai pelajaran yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat, dan hal inilah yang menyebabkan mereka bersatu dan berhimpun. Keadaan mereka seperti itu tanpa terjadi perselisihan, kecuali perselisihan ringan yang tidak berbahaya. Tapi setelah mereka didatangi ilmu, maka mereka pun berselisih. Sebagaimana hal itu diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya, فَمَا تَخْلَفُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Di kalangan mereka tidaklah terjadi perselisihan seperti ini, kecuali setelah tegaknya hujah, dikarenakan menginginkan kepemimpinan dan karena dengki yang terjadi di antara sesama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan urusan orang-orang yang berselisih itu kepada dirinya sendiri untuk diberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan di antara orang-orang yang berselisih dari Bani Israel karena aniaya dan kedengkian mereka mengenai hal-hal yang mereka perselisihkan itu semasa di dunia, setelah mereka mendapatkan ilmu yang Allah datangkan kepada mereka, dan setelah adanya penjelasan yang datang kepada mereka dari Allah, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang benar atas orang yang batil. Maksudnya bahwa orang yang melakukan kebatilan tidak sepatutnya terpedaya dengan nikmat-nikmat duniawi, karena kenikmatan-kenikmatan dunia itu sekalipun sama dengan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh orang yang benar atau bahkan melebihinya, tapi orang yang melakukan keburukan itu akan melihat di akhirat hal yang menyedihkannya. Hal ini merupakan peringatan bagi umat ini agar jangan meniru kelakuan mereka dan jangan menempuh jalan yang mereka tempuh.